Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fis Ahmad Alabdor dengan NIM 70708233017. Ini adalah video tugas assessment individu saya. Kali ini kita bakalan konfigurasikan Canva Scaler agar UI menyesuaikan dengan resolusi 1080p. Caranya adalah tinggal pergi ke Canvas. Kalau belum dibikin, silakan dibikin dulu di sini. UI Canvas. Oke, kita canvas dan langsung aja di sini ada scale with screen size, terus dirubah resolusinya ke 1080p. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah tombol dan tetapkan fungsi untuk menampilkan dua gambar. Di sini saya sudah bikin sendiri. Di sini kita bikin pakainya button legacy supaya bisa pakai button Text Mesh Pro juga. Tinggal di set aja runtime-nya. Untuk si raw image-nya gimana? Sini saya munculin si raw image-nya sama munculin satu buah button lagi yang di bawah ini yang ke hide. Ketika di play nanti kita pencet di sini, dia akan memunculkan si button tadi ya, si button ini dan raw image-nya. Lalu kita bakalan tambahin command Text Mesh Pro dan ubah teksnya secara dinamis. Sini ada Text Mesh Pro, di sini ada Text Mesh Pro. Yang dimana di sini kita rubahnya pakai button legacy aja, jadi kalau dipencet gini dia akan berubah. Lalu kita buat input field untuk input kata sandi. Di sini udah ada. Ini caranya, tinggal bikin aja UI terus input view, input field di sini. Lalu ada scroll view, di sini kita bikinnya pakai beberapa gambar wallpaper game. Tinggal UI lalu kita pakai yang namanya scroll view di sini. Ini kita bakalan ngebikin mekanisme untuk beralih antara dua kamera dalam satu scene. Ini akan perlu sedikit ngoding dikit ya. Jadi mungkin kebanyakan bakal lihat codingannya aja. Oke, nanti dia bakal nge-renew sininya. Harusnya ada di sini scriptnya, di kamera switcher di sini. Kamera 1 dan kamera 2. Di sini kita bakalan rubah dulu si scenes-nya ke kamera karena pengen bikin yang baru biar clear aja. Oke, di kamera ini kita bakal bikin dua kamera, jelas banget. Dia bikin dua kamera aja, nggak butuh kanvas, nggak butuhnya kamera. Di sini target displaynya bikin satu. Ingat kita harus sesuaiin namanya sama di script. Jadi di sini kamera 1. Kamera 2. Oke, lalu kita bakalan bikin satu game object kosong. Sini kita bikin kamera controller. Oh ya, di sini kan kameranya cuma dua ya. Jadi ada 1 dan 2. Kita pengen bedain. Biar mereka berhadap-hadapan seperti ini. Mungkin kita bisa tambahin satu objek 3D aja biar bedain. Biar kita bisa tahu gitu lah ya. Itu dari sisi yang mana. Sip. Ya udah. Coba gerakin dulu ke sini. Kayak dibikin warnanya lah.
Aduh, mesti bikin shader dulu ya. Nah, udah ntar aja. Ya intinya kita bisa rotate aja gini. Set, tawan lah. Yang di sini itu pokoknya 3 yang ngeliatin yang sudut. Berkelihatan bedanya. Nah, jadi kamera controller kita add komponen si kamera switchernya di sini. Jadi kita ambil kamera 1 dan kamera 2. Satu tinggal di play aja. Di sini agak nge-lag. Nah, kalau kita pencet kamera, tunggu sebentar. Ternyata salah scriptnya ini. Tadi harusnya ininya true. Ya ampun. Jadi kesalahan script, harusnya di kamera tuh yang ininya true ya. Seharusnya ini udah bisa sih. Langsung play aja. Ini sekarang kalau kita pencet angka 1 dan 2 itu akan nge-switch kamera. Terlihat perbedaannya. Di sini kita bisa lihat juga kamera 1, kamera 2, kamera 1, kamera 2 gitu. Ya gitu, mekanisme untuk yang antara dua kamera. Nah, jadi sederhananya buat yang poin render texture ini adalah gimana cara kita bikin sebuah render texture baru di sini yang nantinya bakalan di assign ke salah satu kamera. Misalnya di sini tadi saya pakai kamera 2 yang ini ya, buat nampilin render texture-nya di raw image baru. Nah, jadi gini deh, kita bikin yang baru aja. Misalnya di sini ada render texture baru ya. Kita bikin di sini render texture yang 123 gini. Nah, di kamera 2 kita setting si render texture-nya di sini nih. Nah, jadi dia bakalan jadi 123 kan. Nah, setelah kita udah kasih output texture kayak gini, ini kita harus bikin taruh lagi nih. Misalnya di sini kita awalnya bikinnya none. Kan cuma plain kosong doang ya. Nah, jadi di sininya kita harus tambahin si 123 tadi ke teksturnya. Jadi ntar dia bakal ngerender si kamera 2-nya. Seperti itu. Sesimpel itu aja. Oke, ini buat poin yang ke-8 ya, audio source object. Jadi kita bakalan pakai si masternya ini buat nge-input audio. Di sini kita tambahin aja audio source ya. Di sini kita klik master terus masukin ke mixer group. Untuk masternya sendiri volumenya kita bisa atur-atur. Lalu setelah itu kita tinggal masukin audio source-nya aja. Misalnya di sini Duel in the Mist. Saya juga lagi nih. Dan ya sebenarnya sesimpel itu. Kalau untuk play and pause-nya sebenarnya bisa langsung dari audio source-nya aja. Tapi kalau misalnya kita pengen play and defaultnya kita pengen bikin satu komponen baru, mungkin kita bisa tulis C# script lagi untuk mono behavior di sini, audio control misalnya. Bisa langsung enter, dan dari Microsoft Visual Studio-nya saya sudah ada script sendiri sih sebenarnya. Jadi tinggal paste aja kayak gini. Setelah itu tinggal quit aja. Harusnya di sini kita tinggal masukin new empty object aja. Di sini bikin audio source, audio control gitu ya. Nah, setelah itu di sini harusnya udah bisa kita play and pause pakai P dan S. Jadi misalnya gini di play. Pencet S buat stop. Kita pencet P lagi buat play.
Catatan ini dia bakal ngulang si audionya setiap kali kita play ulang. Jadi sebenarnya bisa banyak pakai ini ya. Tapi kalau pengen lebih surround bisa pakai coba 3D sound settings di sini. Cuman saya agak begitu susah ya di sini, ada banyak banget yang harus diotak-atik. Jadi ya itu simpelnya untuk audio source game object buat puter dan ngantiin si klip suaranya tadi. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke poin ke 10. Karena yang ke 9 gak tahu kenapa saya belum nemu caranya, tapi kita langsung buat ke poin ke 10 aja. Jadi poin ke 10 sebenarnya gampangnya kita tinggal bikin audio source dan slidernya. Setelah kita udah bikin si audio source-nya, aku tuh pakai script dari luar. And the script look like this. Bukan yang ini. Yang ini. Nah. Jadi pakai script yang ini. Magically it works. Jadi kalau kita putar, let's try. Untuk yang deteksi dan tangani klik mouse untuk menampilkan sembunyikan panel UI. Ini basically project aku ini tinggal aku sembunyi aja raw image-nya. Jadi aku udah bikin sebenarnya si button legacy yang ini. Jadi dia one click aja sih sebenarnya. Jadi misal kita tekan nanti tombolnya, dia bakal munculin dan nyembunyiin gambarnya atau nyembunyiin UI-nya. Basically it kayak gini doang. Oke, sekarang saya bakalan memberikan ini ya. Oke, sekarang sudah sampai poin ke-13. Cara membuat prefab sebenarnya gampang. Kita tinggal bikin satu buah objek. 3D objek, misalnya kita pengen bikin cube di sini. Dan di sini udah ada cube yang kita bisa perbesar dan berkecil. Anggap aja kita pengen sebesar ini. Dan gimana cara bikin prefab? Sebenarnya gampang. Buat satu objek ini bisa kita pakai di berbagai scene, tinggal dibikin aja. Kalau saya di sini prefer pakai folder biar rapi. Tinggal ditarik aja dari hierarchy ke sini harusnya. Nah, ini udah jadi sebuah prefabs. Seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan coba tambahin komponen video player. Tadinya saya kira komponen video player ini tuh harus dibuat di 3D. Ternyata harusnya dibuat di canvas ya, di video player, di raw image-nya. Jadi cara bikinnya itu gampang banget ya. Kita tinggal pergi ke ini. Kita harus bikin satu buah render tekstur baru. Di sini saya pakainya new render texture dan harus ada video player yang kita harus sangkutin ke new render texture di sini, ditarget ke dia. Setelah itu ketika kita pengen ganti si kanvasnya, misalnya di sini saya pengen ganti si raw image ini, kita tinggal ke tekstur ini, tinggal di replace aja pakai render texture-nya dan udah jadi. Di sini juga bisa dikombinasiin jadi pakai beberapa hal juga, misalnya di sini ini raw image ya. Nah, di sini dia autoplay, kita bisa munculin aja seperti itu. Oke, kita poin ini ya, poin implementasi sistem drag and drop, mindahkan UI gambar dengan mouse. Jadi di sini sebenarnya ini pakai debug ya. Kita bisa langsung tes aja. Di sini saya udah bikin coba pakai raw image di sini buat mindahin button legacy yang di tengah ya. Jadi kita bisa lihat ada DND. DND ini adalah script yang saya buat. Jadi dia drag and drop mono behavior tipe scriptnya. Jadi kita bisa coba. Saya sudah masukin ke satu button. Ya ini.
Kita masukin juga di sini biar coba seimbang kali ya. Oke, kayak gitu. Kita langsung play aja. Sebenarnya gampang, tinggal masukin ke objek si scriptnya itu tinggal dimasukin ke objek yang pengen di drag and drop. Jadi ini sistemnya debug sebenarnya. Jadi dia langsung modified canvasnya aja. Kayak di sini kita bisa langsung rubah-rubah gini. Nah, tuh berubah-berubah jadi ya tempatnya. Taruh di bawah, di atas misalnya. Sesimpel itu. Oke, untuk topik berikutnya yang saya bisa nih ada buat script rotasi dengan mouse. Nah, biar rotasi dengan mouse itu saya udah punya scriptnya. Sini ada mouse look and raycast. Di sini ada beberapa yang pakai, yang saya pakainya pakai Zchill. Ada juga yang saya rewrite aja script punya orang, dan ada yang saya bikin sendiri juga. Di sini saya ambil dari orang mouse look and raycast ini. Jadi dia tinggal ditempel aja di salah satu objek, misalnya di sini. Lalu kita tinggal kasih kameranya, main kameranya di mana. Setelah itu ketika kita play, di sini si cube-nya bisa ngikutin arah raycast kita. Kita pengen dia kemana, kayak gitu. Pengen dia ke bawah, dia bakal ke bawah. Seperti itu. Oke, kita bakal bikin lagi nih poin ke-14 buat Unity package. Jadi cara bikin Unity package itu sesimpel, misalnya kita pengen bikin Unity package, kita langsung ke aset aja, langsung export package-nya. Di sini kita bisa bikin semua aja. Tinggal bikin deh. Di sini misalnya saya pengen kasih semacam di picture aja kali, atau di music. Nah, kita namain misalnya project kosongan gitu. Lalu kita save. Gathering files. Ini akan agak makan waktu, jadi tunggu aja. Ya, dan setelahnya udah ada. Ini project kosongan Unity package, dan ini nanti bisa diimport lagi lewat sini, custom package, dan bisa di open. Seperti itu. Terima kasih.